Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji membahas ayat ke-102 yang dalam ayat itu masih bercerita dalam konteks orang-orang Yahudi, yang orang-orang Yahudi di Madinah ini mereka meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan terlibat di dalam aktivitas sihir seperti yang kita jelaskan pada kesempatan lalu tentang kisah dua malaikat yang diutus oleh Allah yang bernama Harut dan Marut, yang tujuannya itu adalah fitnah, yaitu memberikan ujian. Karena itu maka Harut dan Marut ketika mengajarkan sihir mereka berkata, fala takfur innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini, kata mereka, tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya sebagai ujian buat kalian. Maka fala takfur, jangan kufur, jangan mengikuti ilmu sihir, tetapi mengikuti kebenaran. Maka pada ayat berikutnya, ayat ke-103, Allah Subhanahu wa taala mengkoreksi apa yang menjadi kesalahan dari teologi, keyakinan, akidah orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Dalam ayat ke-103 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw labasubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Kata Syekh Ali As-Sabuni ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, ai law anna haula'il yahuda amanu birrasuli wal kitabi haqqal iman la asabahumullahu sawaban afdala mimma syaghalu bihi anfusahum minas sihir wala akramahum bi anwa'il karamah. Kata Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir Al-Wadi Al-Muyassar, beliau mengatakan, lau anna haula, seandainya anna haula il yahud, orang-orang Yahudi tersebut, amanu, beriman, bir rasuli, dengan rasulnya, wal kitabi, dan dengan kitab Taurat, haqqal iman, dengan iman yang sebenarnya, la asabahumullah, pasti Allah akan memberikan pahala kepada mereka, sawaban, dengan satu pahala, afdala mimma syagalu bihi anfusahum, yang lebih utama dari apa yang mereka lakukan buat diri mereka, apa, minas sihir, seperti aktivitas sihir, wala akramahum, dan Allah akan muliakan mereka bi anwa'il karamah, dengan berbagai macam kemuliaan. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ayat 103, itu Allah memulai dengan walau. Kata lau itu artinya seandainya, dan sesuatu yang enggak terjadi. Seandainya mereka, kata Allah, berarti enggak terjadi itu. Yang diharapkan Allah kepada orang Yahudi enggak terjadi. Apa kata Allah? Walau annahum, kalau seandainya mereka amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, lamatsubatun min indillahi khair, maka
mereka akan mendapatkan masubah. Masubah itu artinya pahala. Min indillahi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, khair, dan itu lebih baik. Di dalam kitab tafsir yang lain sebutkan khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya, lau kanu ya'lamu. Seandainya mereka mengetahui, pakai lau lagi. Artinya apa? Mereka memang enggak tahu. Mereka enggak beriman, mereka enggak bertakwa. Karena kata lau itu sesuatu harapan yang enggak terjadi. Seandainya saya jadi gubernur enggak dia, Pak? Enggak bisa. Seandainya saya jadi orang kaya, tuh, lau. Makanya lau itu artinya satu perbuatan setan tuh. Seandainya. Maka jangan sampai kita dalam diri kita itu selalu begitu. Seandainya saya jadi orang kaya nih, saya beli Masjid Nurul Iman ini, misalnya kan, angan-angan, nggak mungkin tercapai itu, nggak mungkin terjadi. Nah, di sini Allah gunakan lau 2 kali. Walau annahum lau kanu ya'malun. Nah, kita akan bahas nih Pak. Di sini ayat ini sekali lagi konteksnya adalah merujuk kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yang mereka meninggalkan petunjuk Allah dan terlibat dalam aktivitas sihir seperti yang diceritakan sebelumnya. Dan ayat ini juga mengkritik sikap mereka yang mengabaikan iman dan takwa demi keuntungan dunia sesaat. Karena salah satu ciri dan karakter orang-orang Yahudi itu materi. Saking materialistiknya dia, maka dia minta Tuhan diperlihatkan secara material. Tuh, Tuhan aja minta diperlihatkan. Ya Musa, arinallaha jahratan. Kata orang Yahudi pada zaman Nabi Musa, orang-orang Bani Israel, ya Musa, perlihatkan kami Tuhan kami dengan sebenar-benarnya, saya mau lihat. Tuh orang Yahudi itu materialistik dalam persoalan ketuhanan aja materialistik, apalagi dalam persoalan yang terkait dengan keduniawian, materi yang dikejar. Makanya jangan heran kalau orang-orang Yahudi itu sukses. Mereka punya usaha-usaha yang banyak. Apa usahanya? Banyak tuh. Kalau kita hitung hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan besar itu milik orang-orang Yahudi. Kenapa? Yang pertama, mereka diberikan oleh Allah kelebihan di dalam otaknya tuh. Cara pikirnya beda. Kalau kita enggak. Cara pikir kita tuh selalu sederhana. Selalu simpel. Saking simpelnya sering dibohongin. Tuh. Orang-orang kita ini paling sering dibohongin, Pak. Dan sudah dibohongin nih, senang lagi. Dan maafin. Contoh, nanti pada saat pemilu tahun 2020 berapa nih? 2009, muncullah para pembohong-pembohong itu. Pilih saya. Pendidikan gratis. Tuh. Kemudian apa? Tidak ada orang miskin. Pas dia pilih, pendidikan tambah naik harganya, orang miskin tambah banyak tuh. Dan kita percaya, Pak. 100.000 milih dia, ambil. Padahal ini menentukan masa depan kita ke depan. 200.000 suruh milih A. Bayangkan 200.000 tapi mengabaikan 5 tahun berikutnya. Kenapa? Karena kita dididik seperti itu. Berpikir simpel, sederhana, mudah dibohongi, mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat materi. Beda kalau di negeri barat, sedikit-sedikit dia demo. Kalau ada misalnya sesuatu yang membahayakan kehidupan mereka, misalnya mereka bayar pajak, Bang. Saya bayar pajak, saya harus mendapatkan sesuatu dong. Mereka, kita bayar pajak tapi nggak mendapatkan apa-apa. Saya beri contoh. Bapak bayar pajak motor nggak? Bayar kan? Bayar tuh. Bayar pajak apa lagi? Hah? Apa? Semua yang kita beli itu dibebankan ke kita pajaknya. Cuma kita nggak tahu. Artinya apa? Banyak pajak yang kita berikan sekarang kita minta. Jalanan. Rapi nggak jalan kita? Tuh satu. Kedua, tempat-tempat publik atau tempat-tempat umum diberikan nggak kita keluasan dalam tempat umum kita merasa nyaman? Tidak, Pak. Saya berikan contoh, Pak. Saya pernah di Australia 2 tahun. Itu tempat-tempat publik itu ada air minumnya, Pak. Kita langsung bisa minum gratis.
nggak pakai lagi dimasak, langsung diminum. Dan tempat-tempat itu sudah disiapin tempat-tempat buat masyarakat. Kenapa? Mereka bayar pajak, harus diberikan. Kedua, kalau sopir demonstrasi, sopir-sopir bus yang bus ini milik pemerintah demonstrasi, mereka itu demonya nggak seperti supir-supir kita, nggak jalan mogok. Mereka tetap jalan, tetapi para penumpangnya digratiskan. Rugi nggak negara? Rugi. Dengan begitu pelayanan tetap dilaksanakan, tetapi penumpang gratis semua. Saya berharap demo terus kan. Kalau demo terus kan kita gratis terus tuh. Tetapi langsung direspon pemerintah, keinginan dari para sopir itu dipenuhi. Itulah negara barat. Meskipun bukan Islam, tetapi dia menjalankan syariat Islam. Kita agamanya Islam, negara kita banyak para ustadz, para ulama, orang-orang muslim, tapi perilaku kita sama dengan orang-orang yang modelnya begitu tuh. Materi, dunia, dan lain sebagainya. Maka dikritik. Kata Allah, walau annahum, seandainya mereka beriman, maka konsep pertama iman. Wattaqau, dan kemudian takwa. Ini penting nih. Kenapa iman dan takwa? Karena iman itu akan menggerakkan seorang membuat dirinya lebih baik. Itu iman. Iman dengan takwa itu berhubungan. Iman dulu baru takwa. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang beriman dulu baru amal soleh. Amal soleh itu takwa. Itu maksudnya. Maka di dalam surat yang sangat singkat tuh, surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa. Siapa itu yang tidak merugi? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Mereka yang beriman, tidak cukup dengan iman saja, wa amilus sholihat. Dia beramal soleh. Amal soleh itu takwa tuh. Itu maksudnya. Maka yang pertama kali yang perlu ditanamkan di dalam diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, itu iman dulu. Maka pelajaran-pelajaran yang perlu diajarkan di masjid-masjid, musola-musola itu harus ada namanya ilmu tauhid, ilmu iman, akidah. Kenapa? Karena kalau imannya kuat, perilakunya baik. Kalau imannya turun, maka perilakunya turun. Jadi ada hubungan antara iman dengan amal soleh, ketakwaan. Maka iman itu diartikan oleh para ulama adalah ente ngucapin la ilaha illallah tuh. Ngucapin la ilaha illallah, kemudian apalagi tasdikun bil qalbi, hati harus membenarkan. Baru amalun bil arkan, harus diterjemahkan dalam perbuatan. Itu baru iman tuh. Kalau cuma ngomong asyhadu alla ilaha illallah belum cukup. Karena banyak orang yang ngomong begitu tapi amalnya enggak sesuai dengan ucapannya. Namanya Islam KTP. Ada orang yang hatinya membenarkan tapi enggak ngucapin. Kalau dia mati, tetap matinya dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena hati ini harus diucapin lisan. Maka harus dua tuh. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati. Cukup enggak? Belum. Wa amalun bil arkan. Baru kemudian diamalkan di dalam perbuatan. Kalau itu ada dalam diri kita iman, maka ini akan mempengaruhi perilaku kita. Contoh, saya beri contoh nih. Nabi pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis sahih. Tidak beriman salah seorang dari kalian, kata Nabi, sampai engkau mencintai saudaranya, atau salah seorang mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Itu iman. Iman yang benar, maka ukurannya adalah Anda kalau dengan saudara Anda yang muslim, gimana perilaku Anda terhadap mereka. Kalau ternyata bagus, maka iman Anda bagus tuh. Tapi kalau ternyata kita berperilaku tidak bagus dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, maka yang dipertanyakan imannya. Itu satu tuh. Kalau imannya bagus, pasti kita akan seperti itu, menyayangi saudara seperti menyayangi diri sendiri. Kedua, Nabi pernah mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu
ada 70 cabang lebih. Jadi ada 70 cabang lebih. Cabang yang paling tinggi fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Iman yang cabang paling tinggi itu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Wa adnaha, yang paling rendah iman itu adalah imatatul adza anit tariq. Kalau ada sesuatu yang mengganggu jalanan tuh, misalnya apa? Misalnya ada paku di jalanan, ada pohon yang tumbang, kayu-kayu yang mengganggu orang lewat. Kalau kita singkirkan, maka itu dianggap iman. Kita kan enggak, Pak. Kalau makan sesuatu ada sampahnya kita buang begitu aja. Kira-kira mengganggu orang itu? Mengganggu. Nah, kalau masih seperti itu, iman Anda masih dipertanyakan. Maka orang yang dianggap imannya rendah, indikator dari rendahnya iman itu adalah ketika ada sesuatu yang menghalangi jalan, Anda singkirkan. Itu yang paling rendah. Adnaha. Apalagi wal haya syu'batul iman. Rasa malu itu cabang dari iman. Yang sekarang hilang dari masyarakat kita itu rasa malu. Kenapa hilang? Melakukan perbuatan yang buruk dia nggak malu. Ketahuan melakukan perbuatan buruk cengar-cengir, Pak. Kita lihat ini di televisi. Ketahuan dia jadi tersangka. Lalu kemudian disyuting oleh kamera, senyum-senyum dia. Seperti apa? Seperti dia bangga dengan apa yang dilakukan. Jadi hayanya hilang tuh. Makanya ada satu cerita ini. Dan cerita ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari yang dikumpulkan hadisnya oleh Imam Bukhari. Dan periwayatnya adalah Abu Hurairah, seorang ulama dari kelompok sahabat yang merupakan periwayat hadis tertinggi dari kalangan sahabat. Jadi yang tertinggi meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Baru kemudian Anas bin Malik dan seterusnya sampai Jabir bin Abdullah atau Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ada 7 tuh. Nah, yang paling tinggi meriwayatkan hadis sampai 5.000 lebih hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang laki-laki itu berjalan di satu jalan, tiba-tiba dia merasa haus. Ketika dia merasa haus, dia pun menemukan ada satu sumur. Tentu turun dia tuh ke dalamnya. Lalu dia ambil air untuk minum. Setelah selesai minum, dia naik ke atas. Pada saat naik ke atas, dia lihat ada anjing tuh terengah-engah, kehausan, nggak bisa turun. Itu anjing. Apa yang dilakukan orang itu? Kalau kita, apa yang kita lakukan, Pak? Hah? Biarin aja tuh. Mati-mati kayak itu anjing. Bayangkan anjing tuh yang dalam Islam dianggap najis. Dalam Islam dianggap najis tuh. Kenapa najis? Buktinya kalau kita bejana yang kita miliki dijilat anjing, cara menyucikannya itu sangat unik tuh. Apa? Gimana cara menyucikannya, Pak? 7 kali? Bukan dengan tanah semua, nanti nggak ada air gitu. 7 kali dibasuh, satunya dengan tanah. Kenapa dengan tanah? Nabi nggak ceritain hikmahnya. Tapi diteliti oleh para saintis, ternyata tanah itu mengandung unsur yang bisa mematikan bakteri-bakteri yang muncul dari air liur anjing. Jadi kalau dengan deterjen, rinso, apalagi itu? Sunlight, itu tidak mematikan itu. Tapi dengan tanah itu bisa mematikan. Karena itu maka orang Islam kalau meninggal dikuburin ke tanah. Kenapa di tanah? Karena ketika jasad itu hancur, ini hancur itu kan dimakan oleh bakteri, cacing-cacing tanah itu, bakteri-bakteri, maka dia nggak ke atas lagi. Kalau ternyata bukan di tanah, itu bisa memberikan penyakit. Nah, itu Islam ngajarinya gitu. Itu scientificnya Islam itu seperti itu. Nah, orang ini karena imannya kuat. Kenapa? Dia ini makhluk Allah. Saya sebagai makhluk Allah harus juga saling membantu meskipun seekor anjing. Lalu dia turun lagi ke dalam sumur itu,
dia ambil air dengan sepatunya tuh, karena memang nggak ada tempat air. Dia ambil dengan sepatunya, dia naik ke atas, lalu dia berikan minum kepada anjing tersebut. Ini cerita Rasulullah, bukan cerita para ulama sufi, tapi Rasulullah yang cerita. Setelah diberikan minum, anjing pun selamat. Kenapa? Rasa hausnya hilang, maka dia selamatlah dari kematiannya. Apa yang terjadi setelah itu? Allah berterima kasih kepada orang itu, lalu kemudian Allah mengampuni semua dosa-dosa dari orang tersebut. Kalau orang dosanya diampuni, tempat kembalinya kemana, Pak? Surga. Hanya membantu menolong seekor anjing yang menurut kita itu najis tuh. Membantu aja itu bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Imannya. Kalau orang imannya kuat, Anda kan dimanapun orang merasa nyaman dengan Anda. Kenapa? Tidak dianggap beriman kalau seandainya tetangga kita merasa terganggu dengan lisan kita, tangan kita, semua aktivitas kita. Kalau kehidupan kita tidak membuat orang nyaman, Anda dianggap belum beriman tuh, atau iman Anda belum kuat. Maka iman menjadi penting tuh. Kenapa? Karena iman itu bisa memunculkan orang mempunyai sikap kasih sayang kepada orang lain. Bahkan ada cerita kebalikan, Pak. Ini cerita kasih terhadap binatang nih. Kebalikannya adalah yang tidak suka binatang dan menyiksa binatang. Diceritakan oleh Rasul dalam hadis Sahih Bukhari juga. Apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan masuk neraka. Imra'atan dakhalatin nar, kata Nabi. Kenapa? Li'annaha habasat qittatan hatta matat ju'an. Karena dia mengurung seekor kucing dalam satu kurungan dan enggak dikasih makan. Kalau enggak dikasih makan, mati enggak, Pak? Mati, sudah dikurung enggak dikasih makan, mati. Hatta matat ju'an, sampai dia mati itu kucing ju'an karena lapar. Lalu Nabi menceritakan orang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita punya binatang nih, binatang yang kita pelihara, kasih makan, Pak. Kalau kita nggak mau kasih makan, lepas dia, supaya dia bisa mencari makan sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena nggak ada iman dalam dirinya. Maka yang pertama kali yang perlu ditanamkan adalah Anda harus perkuat iman. Kalau tidak, maka seperti yang terjadi kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Itu satu tuh. Cukup nggak iman? Iman harus memberikan pengaruh ke takwa. Maka yang kedua kata Allah, walau annahum amanu wattaqau, dan bertakwa. Nggak cukup iman aja. Kalau cuma iman doang selesai, banyak orang bisa masuk surga karena iman doang. Tapi perlu ada amilus sholihat, ada yang disebut dengan takwa. Nah, para ulama ini berbeda pendapat nih. Jadi kitab tafsir itu banyak, Pak. Ada tafsir ayat-ayat hukum, ada tafsir tasawuf, ada tafsir tentang peradaban, itu banyak tuh. Hampir ratusan kitab tafsir tuh. Ada satu kitab tafsir sufi, tasawuf, ditulis oleh Ibnu Ajibah, namanya Tafsir Al-Bahrul Madid. Dia mengatakan yang dimaksud dari takwa itu adalah ittaqud dunya fa innaha asharu min harut wa marut. Yang dimaksud dengan wattaqu dalam ayat ini adalah Anda harus menghindari dunia. Kenapa? Fa innaha asharu min harut wa marut. Karena dunia itu menghalusinasi, menyihir siapa? Kita. Dan lebih parah daripada Harut dan Marut. Harut Marut bisa memberikan sihir, tapi dunia menyihir kita lebih parah dari dia. Buktinya apa? Kita banyak sekali lupa terhadap kehidupan akhirat, lebih cinta dunia. Saya berikan contoh, Pak, jujur aja, Pak, jujur ya. Bapak ini mau dapat uang 100 juta. Pas jam 17.47. Waktu apa itu? Maghrib. Kalau nggak datang waktu itu,
100 juta hilang. Bapak pilih mana? Tuh. Belum sampai 2 detik aja udah kejawab tuh. Nah, itu kan persoalannya seperti itu. Kenapa? Dunia menyihir. Kapan lagi saya dapat 100 juta? Sholat, kapan-kapan juga bisa sholat. Oh. Jadi dunia itu menyihir. Maka kata penulis tafsir Ibnu Ajibah yang dimaksud adalah wattaqau itu maksudnya jangan sampai Anda itu tersihir oleh dunia. Kenapa? Innamad dunya la'ibun walahun. Dunia itu sebagai permainan. Dunia mataul gurur tuh kata Allah. Kesenangan yang menggelincirkan. Jangan sampai Anda lupa itu. Tapi dalam realitasnya kita sering lupa. Dan itu fakta. Sering lupa. Terjadi ke hampir semua orang, termasuk kita sendiri. Itu sering lupa. Maka itu pemahaman yang pertama. Tetapi ada pemahaman yang kedua. Yang dimaksud dengan takwa itu adalah Anda menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Itulah definisi takwa. Maka kalau seandainya orang ditanya, apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Simple tetapi padat. Kalau itu kita lakukan, udah pasti kembalinya kita ke surga. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi dan meninggalkan larangannya, pasti masuk surga. Tapi kata para ulama sufi ini Pak, itu ulama yang fokusnya pada penyucian hati, membersihkan hati dari keinginan dunia. Maka mengartikannya gitu tuh. Yang dimaksud adalah Anda meninggalkan dunia sifat zuhud, qanaah. Kalau Anda zuhud, qanaah, maka Anda enggak akan dimainkan oleh dunia ini. Karena dunia itu hijau. Dunia itu hijau. Orang kalau ngelihat yang hijau-hijau, enak enggak Pak? Makanya disebut mata duitan loh, matanya hijau. Tuh. Kenapa? Karena yang hijau-hijau tuh enak tuh dilihat tuh. Makanya Haji Fahrudin pilih yang warna hijau tuh. Ini bagian dari filosofi mata enak. Coba kalau dikasih warna kuning Pak. Ini kuning nih, nggak enak dilihat tuh. Mata tuh sakit. Apalagi warna merah. Merah banget setengah mati. Maka warna yang paling dicintai Rasulullah salah satunya warna apa? Hijau. Karena enak. Surga digambarkan tuh khadra. Kuburan nih, kuburan kata di dalam banyak kitab digambarkan kalau orang-orang dimasukkan ke dalam kuburnya Pak, orang beriman dimasukkan ke dalam kuburnya itu disambut oleh bumi. Marhaban wa ahlan. Selamat datang. Setelah itu apa yang terjadi? Kamu akan melihat bagaimana perlakuanku kepadamu, kata kuburan. Jadi kuburan ngomong Pak. Setelah dia ngomong, apa yang terjadi? Fayattasi'u lahu madda basarihi. Lalu kemudian kuburannya meluas. Jadi kuburannya meluas nih. Sejauh pandangannya. Sejauh pandangannya. Kalau sekarang pandangan saya sampai ke sana. Dia meluas kuburannya sejauh pandangannya. Yang kedua apa? Wa yuftahu lahu babun ilal jannah. Dan dibukakan pintu, yang pintu itu menghadap ke surga. Jadi Bapak di kuburan tuh melihatnya surga. Seperti kita pergi ke puncak, liburan, ada di satu tempat, lalu kemudian ada jendela, di sana pohonan semua itu. Ada sungai mengalir di atasnya pohon-pohon, kemudian indah sekali. Kira-kira enak nggak pada situ? Nah, seperti itu. Kuburan kita enak. Semuanya hijau tuh. Kata Nabi, khadra. Semuanya menjadi a'udu khadra. Kata kuburan, saya kembali menjadi khadra, hijau semua. Kenapa disebut dengan khadra? Karena warna yang kita suka itu adalah warna hijau. Tumbuh-tumbuhan berwarna hijau. Kita tanam di depan rumah kita itu menjadi hijau. Makanya gambarannya seperti itu. Nah, itu yang kedua, takwa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira pesan moral dari ayat ini apa? Ternyata ada para ulama Pak yang mencoba melihat dari segi sains. Kita pelajari sedikit nih sains. Sains ini penting nih. Apa? Meskipun ayat ini enggak bicara tentang sains secara jelas ya, tetapi ada nilai-nilai. Apa? Yang pertama, konsep sebab akibat. Satu.
Di mana sebab akibatnya? Kalau dilihat dari ayat ini disebutkan walau annahum amanu wattaqau labasubatum min indillahi khair. Takwa, iman dan takwa menjadi penyebab Anda dapat pahala. Berarti ada sebab dan akibat. Kalau ada sebab dan akibat, maka itu menjadi hukum. Tidak mungkin ada akibat kalau nggak ada sebab. Nggak mungkin Anda masuk surga kalau nggak ada sebabnya. Maka ini menjadi satu konsep penting. Dan ini juga menjadi konsep untuk membuktikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ini ada, berarti ada pembuatnya dong. Ada nggak Pak? Ini meja nih, meja. Apakah meja ini muncul dengan sendirinya? Nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Kalau meja aja yang sederhana itu ada penciptanya, apalagi kita yang sangat unik, lebih hebat dari meja ini. Ada hidung, lubangnya 2. Kenapa 2 lubangnya? Kenapa bukan 3? Saya bisa jawab. Kenapa Pak lubang hidung kita 2, bukan 3? Karena kalau 3 boros Pak, nafas setengah mati. Kalau 2 kan lumayan sih. Kenapa ke bawah, bukan ke atas? Hah? Kan untuk ke bawah. Kalau dia ke bawah, hujan nggak masuk. Tuh. Kenapa kuping kita 2? Kenapa 2? Kalau 1 nggak enak lihat Pak begini Pak. 1 kelihatan nggak enak. Nah inilah keunikan ciptaan manusia. Nah sekarang pertanyaan, kita ini manusia ada nggak penciptanya? Pasti ada. Meja aja yang seperti ini ada penciptanya, apalagi manusia, apalagi alam semesta. Nah ini yang dijadikan dasar bahwa Allah itu ada karena ada akibatnya. Apa itu? Alam ini ada karena ada sebabnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi hukum sebab akibat. Yang kedua, lau kanu ya'lamun. Seandainya mereka mengetahui. Dari ayat ini bisa ditarik kesimpulan adalah pengetahuan manusia itu terbatas. Tidak mungkin kita bisa mengetahui semua yang ada di muka bumi ini. Karena itu terbatas, maka yang pertama nggak boleh sombong. Itu satu tuh. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada orang berilmu yang lain. Kalau sombong pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau cerita Nabi Yusuf nih. Nabi Yusuf ini adalah seorang nabi yang perjalanan hidupnya ini termasuk yang sangat penuh dengan penderitaan. Jadi nabi yang sering menderita perjalanan hidupnya adalah Nabi Yusuf dan Nabi Ayub. Ayub itu menderita. Kenapa? Diberikan penyakit selama puluhan tahun, yang penyakit itu menggerogoti semua tubuhnya. Semua tubuhnya habis Pak. Kecuali lisannya dan hatinya bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah habis seperti itu, lidahnya ngucapin alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bayangkan, masih tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau kita baru kena hujan pilek. Apa yang kita bilang? Apa yang kita bilang? Pertama, hujan kita salahin. Yang kedua, itu cara nanggulanginya. Tapi omongan kita pasti yang negatif. Tuhan disalahin, hujan disalahin, semua disalahin tuh kita. Tapi Nabi Ayub diuji lebih berat daripada kita, dan belum ada orang yang diuji seberat Nabi Ayub. Yang diucapin subhanallah. Makanya Nabi Musa pernah ketemu ada orang kakinya buntung, tangannya buntung, matanya buta, lidahnya masih bisa bicara, dia masih bisa mendengar. Apa dia bilang? Alhamdulillahilladzi an'amani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepadaku, nikmatan katsira. Nabi Musa ngelihat bingung, gimana sih orang nih? Udah kakinya buntung, tangannya buntung, matanya buta, banyak kustanya nih, kudisnya nih. Korengan kata orang Betawi itu. Tapi yang diucapin selalu alhamdulillah. Lalu ditanya sama Nabi Musa, "Ya fulan, kenapa kau mengucapkan kalimat seperti itu? Dirimu kan seperti ini. Apa nikmat yang kau anggap Allah berikan kepada engkau?" Apa dibilang? Meskipun semua
yang ada dalam diriku ini penuh dengan kekurangan, tapi Allah masih memberikan rizki kepadaku, lisan yang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hebatnya, Pak. Meskipun dikasih seperti itu, dia masih bersyukur. Kenapa? Lisannya masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada dikasih sehat tapi nggak mau berzikir. Nah, itu parah itu. Nah, karena itu maka yang perlu kita lakukan itu adalah pengetahuan kita terbatas. Nah, kembali kepada Nabi Yusuf nih. Nabi Yusuf kan penuh penderitaan. Di awal sudah dicelakai oleh siapa? Oleh saudaranya. Nabi Yusuf kan punya saudara 11. Dia termasuk yang 12. Dari 4 orang ibu. Kalau Nabi Yusuf bersaudara dengan Bunyamin. Dari istri yang namanya Rahel. Kemudian ada yang dari Lea. Yang Lea itu ada agak banyak. Dan ada dari pembantunya Lea dan Rahel yang dinikahi sekaligus oleh Nabi Yakub. Jadi 4. Nabi Yakub menikahi 2 saudara sekaligus. Kakak adik. Berarti zaman Nabi Yakub boleh menikahi istri kakak adik. Lalu pada zaman Nabi Muhammad SAW diharamkan. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salam. Dilarang menggabungkan 2 saudara sekaligus kau nikahi kecuali yang sudah berlalu. Sudah berlalu gak apa-apa lah. Tapi sekarang maka kita nggak boleh tuh nikahi adik kakak sekaligus yang ini masih saudara kandung. Kecuali kalau adiknya itu atau yang kita nikahi udah meninggal, punya adik kita nikahi, itu namanya apa tuh? Harusnya naik ranjang dong. Atau cerai dengan yang pertama, bisa menikahi yang kedua, itu boleh. Artinya harus terpisah dulu, baru dibolehkan. Episode kedua, dia diambil oleh seorang saudagar kaya, seorang gubernur di Mesir. Gubernur bukan raja nih. Nah, gubernur Mesir punya istri cantik. Istri cantik yang dalam riwayat namanya Siti Zulekha. Siti Zulekha. Siti Zulekha karena tertarik dengan Nabi Yusuf bikin makar nih. Gimana caranya Nabi Yusuf ini jatuh ke pelukanku nih? Karena cintanya udah tinggi banget. Syagaf wa hubba. Cintanya udah cinta buta. Enggak pakai logika. Kata Agnes Monica ya. Cinta enggak pakai logika itu. Kalau orang udah cinta, meskipun kita bilang ente punya bini itu jelek banget sih. Wah, dia paling cantik sedunia. Tuh. Karena udah buta tuh. Logikanya udah enggak kepake. Sampai seperti itu. Dia pikir gimana caranya Nabi Yusuf jatuh ke pangkuannya. Bikinlah yang disebut dengan strategi untuk menjatuhkan Nabi Yusuf ke pangkuannya. Terjadi kan? Terjadi itu. Tapi Nabi Yusuf mengatakan laula ar'a burhana rabbi, kalau seandainya saya enggak melihat Tuhan. Padahal dia bilang, kata Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuannya mau, Nabi Yusuf mau. Sekarang saya tanya Pak, jujur. Ada perempuan Pak cakep. Kulitnya putih mulus. Kalau minum kopi kelihatan nih, jalannya kopi di sini, saking mulusnya. Cakep, cantik, kaya, terhormat, datang ngajakin begituan, Bapak mau nggak Pak? Jujur aja Pak, jujur. Gantung Udin. Pasti hampir semuanya pasti tertarik. Nabi Yusuf juga sama tuh. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad pakai lam dan qad Pak. Di dalam bahasa Arab namanya taukid, huruf taukid. Yang artinya benar-benar mau tuh. Zulekha mau banget. Wa hamma biha. Nabi Yusuf juga mau, tapi enggak seperti Zulekha maunya. Mau. Manusia itu pasti tergoda. Tapi kata Nabi, seandainya saya tidak lihat cahaya Tuhanku, saya bisa jatuh ke situ. Dia tolak, Pak. Nggak mau, dia kabur, ditarik tuh oleh Siti Zulekha, robek belakang itu. Dibikinlah rekayasa ini perempuan. Nabi Yusuf mau perkosa saya. Dibalikin tuh, karena gagal kan, supaya nggak malu, ketahuan suaminya dibilang Nabi Yusuf tuh yang salah. Untung ada orang yang bisa
yang bersikap adil. Gimana kalau seandainya dilihat dulu, dianalisis dulu bahasanya. Jangan main langsung nuduh. Ini bagus nih, periksa. Kalau seandainya robeknya dari depan, berarti yang salah Nabi Yusuf. Kalau robek dari belakang, yang salah Zulekha. Ternyata kelihatan ketahuan yang robek di belakang. Kenapa? Kalau robek di belakang berarti dia kabur, ditarik. Kalau robek ke depan, dia mau ngaku kan ditarik. Kan begitu tuh. Tetapi yang namanya kekuasaan Pak, untuk menutupi harga diri nggak kena hukum. Yang dihukum tetap siapa? Nabi Yusuf. Dipenjarakan. Kata Nabi Yusuf, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih baguslah buatku daripada ngikuti mereka itu. Ikuti mereka itu. Karena bukan cuma Zulekha, yang lain juga sama mau ikut. Kan pernah diundang tuh. Yang pada saat melihat Nabi Yusuf, wah ini sih bukan orang nih, hadza malakun karim. Ini sih malaikat nih. Gambaran malaikat itu ganteng. Saking gantengnya tuh, disebut dengan malaikat. Terhipnotis, tersihirkan oleh kegantongan dan ketampanan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bilang di penjara lebih bagus lah. Nah, di penjara episodenya episode ketiga nih. Apa yang terjadi? Muncul tuh dua orang yang mimpi. Ini kan ceritanya menarik tuh Quran. Yang satu mimpi ada makanan, dia makan burung tuh. Yang satu mimpi yang lain. Nabi Yusuf diminta memberikan takbir. Zaman dulu masih bisa takbir mimpi. Masih bisa. Karena para penyair pun dia minta informasi dari jin. Karena jin bisa naik ke atas ke langit sampai ke alam malaikat itu dengerin pembicaraan langit. Pas zaman Nabi Muhammad SAW ditutup tuh. Jin nggak bisa lagi masuk ke atas dan para peramal tidak bisa lagi dapat informasi jin. Kalau ada orang ngeramal pasti bohong. Pasti bohong tuh. Kenapa? Karena nggak ada informasi lagi, dia jadi tutup. Pada saat jin mau ke atas nih, mau dapat informasi langsung dihantam oleh meteor. Dalam surah An-Najm diceritain. Nah, Nabi Yusuf lalu meramalkan, ente nih selamat nih, ente akan dihukum mati. Dia bilang sama yang selamat, nanti kalau ente keluar bilangin aneh ya ke orang itu, aneh nggak salah nih, nggak salah deh. Bergantung kepada siapa Pak? Bergantung kepada siapa? Makhluk. Bergantung kepada makhluk. Pas dia bilang sama orang itu, kalau ente keluar bilang sama raja, saya nggak pernah melakukan yang dituduhkan para perempuan itu. Saya ini benar. Pergi dia. Karena dia bersandar kepada makhluk bukan kepada Allah. Tuh Nabi Yusuf. Apa yang Allah lakukan? Allah buat lupa itu orang itu tentang itu. Yang kedua, Allah kasih lama Nabi Yusuf tinggal di penjara. Kenapa? Tak pantas seorang nabi mengharapkan bantuan kepada manusia. Tuh. Jadi makamnya tinggi Pak. Nggak pantas bersandar kepada manusia. Kalau kita masih bisa bersandar pada manusia. Tapi orang-orang yang tinggi, jangankan itu, berdoa pun dia dianggap bagian dari sesuatu yang nggak boleh tuh. Kenapa? Karena dia anggap orang yang berdoa dianggap tidak percaya dengan apa yang menjadi ketentuan Allah. Tapi kalau kita jangan, karena makom kita masih makom rendah. Karena so tahu kita seakan-akan kita mau yang begitu tuh, nggak mungkin bisa. Karena ada satu kitab namanya Al-Hikam. Pernah dengar Pak ya? Al-Hikam itu ada satu fasal namanya, satu fasal. Al-Hikam ini ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama sufi yang sangat besar. Dan dia tarekatnya Syaziliyah, pengikut Abul Hasan Syazili. Menulis kitab Al-Hikam itu bukan menggunakan logika, tapi menggunakan dzauq, rasa. Maka kalau pakai rasa, lain ceritanya tuh. Dan tingkatannya tinggi, bukan buat orang umum, tapi orang-orang khusus. Itu Al-Hikam tuh. Kenapa? Karena orang-orang awam kayak kita bisa salah paham. Jadi orang-orang khusus. Salah satu di dalam kitab itu disebutkan yang intinya adalah jangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita meminta, maksudnya berdoa, itu dianggap menuduh Allah. Ittihaman lahu. Dijelasin tuh Pak. Ada seorang ustaz jelasin tuh waktu saya di Istiqlal, saya dengerin, wah ini kalau penjelasan ini bisa bermasalah ini. Kenapa? Karena nggak semuanya orang paham. Nah, ada satu kitab namanya
Syarhul Hikam yang ditulis oleh Said Ramadan Al-Buti. Nah, Said Ramadan Al-Buti ini dia menulis satu kitab yang itu menjelaskan yang dimaksud di sini adalah kalau makamnya seperti Nabi Ibrahim itu wajar. Contohnya adalah Nabi Ibrahim itu kan waktu diletakkan di atas tempat untuk dibakar. Udah waktu saya terusin ya. Mau dibakar nih Nabi Ibrahim, lalu kemudian turun malaikat. Apa kata malaikat? Ya Ibrahim, Allah kahaja. Wah Ibrahim, kamu butuh apa? Kata malaikat. Apa kata Ibrahim? Kalau kita Pak lagi mau dibakar, malaikat Jibril datang. Apa kita minta? Jibril bilang sama Allah, pasti saya. Pasti minta kan? Apa kata malaikat? Amma ilaika fala. Kepadamu wahai Jibril saya enggak butuh apa-apa. Dia enggak butuh apa-apa. Apa kata Jibril? Is'alillah, minta sama Allah. Apakah Nabi Ibrahim minta sama Allah? Apa kata Nabi Ibrahim? Cukup Allah tahu keadaanku, udah cukup. Allah yang menentukan. Cukup sudah. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi setelah itu? Karena keimanannya kuat, makamnya tinggi, sampai semua urusan diserahin sama Allah. Sampai dia enggak pakai berdoa, Pak. Terserah Allah. Saya ini cuma bagian dari skenario Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Allah perintahkan api ini kan membakar nih. Apa kata Allah terhadap api? Ya naru kuni bardan. Wahai api, jadi dingin. Cukup nggak bilang dingin? Kalau dikasih dingin terus, mati nggak Nabi Ibrahim? Mati nggak? Mati kedinginan. Coba nih AC terus, Bapak di dalam AC naikin terus. Di dalam terus nih. Nggak keluar sampai 1 bulan. Mati nggak Pak? Apalagi nggak makan. Kedinginan di dalam es kan, misalnya freezer atau dalam apa, pasti mati. Tapi ditambah wasalaman ala Ibrahim. Bukan cuma dingin, selamatin tuh Ibrahim. Maka Ibrahim di api dia senang aja, santai seperti di AC dia. Kenapa? Enggak kepanasan, nyaman dia. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia serahkan semuanya hanya kepada Allah. Nah yang seperti itu boleh nggak minta, tapi orang kayak kita, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku kata Allah, saya akan kabulkan. Kenapa? Ente ini masih makamnya makam rendah. Anak-anak kalau minta permen minta nggak? Minta. Beda dengan Nabi Ibrahim, para nabi. Nah mereka ini makam. Itu penjelasannya yang tepat. Kenapa? Kalau penjelasannya disamaratakan, yang terjadi adalah bisa bermasalah. Saya pikir ini bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.